Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun, adapun ini yaitu satu pasal. Tsumma ra'i hadhil a'dha al-arba'ata allati hiya al-usul. Kemudian peliharalah olehmu akan ini anggota yang empat, allati hiya al-usul, yang bermula ya allati, al-usul itu asal. Imam Ghazali perintahkan setelah kita melawan, memberitahu, memaparkan cara menangani dunia, ya, menangani godaan syaitan, menangani nafsu, dan menangani gangguan makhluk, maka selanjutnya adalah kita disuruh menjaga empat anggota inti. Yang anggota ini jika tidak dijaga maka menjadi sumber kemaksiatan. Al-awwalu al-ainu. Bermula yang pertama itu ain. Yang pertama itu ain, mata harus dijaga. Gitu. Bagaimana cara menjaganya? Wa hasbuka fiha, dan cukup akanmu, bermula cukup akanmu fiha pada ain, anna madarad dini wa dunya 'alal qalbi, yaitu bahwasanya patokan di agama dan dunia itu di hati. Dunia sama agama itu patokannya adanya di hati. Wa anna khataral qalbi wa syughlahu wa fasadahu fil aktsari minal ain, dan lintasan hati, kesibukan hati, rusaknya hati dalam kebanyakan minal ain itu dari mata. Banyakan hati itu rusak sumbernya lewat mata, penglihatan maksudnya. Jadi apa yang kita lihat itu yang mengisi hati kita. Kita ngelihat kolang-kaling, langsung di hati pengen makan kolang-kaling. Kita ngelihat jengkol, langsung di hati pengen makan jengkol. Jadi masuk langsung ke hati. Tergantung apa yang dilihat dan siapa yang dilihat. Kalau yang dilihat kebaikan seperti Al-Quran, ngelihat Ka'bah, melihat makam Nabi Muhammad SAW, melihat orang soleh, melihat keturunan Rasulullah SAW, melihat kitab, melihat orang tua, melihat orang-orang yang dicintai daripada saudara seiman, nah itu ngefek ke hati. Kalau kita sering melihat Quran, berarti hati kita penuh dengan Quran. Kalau hati kita ngelihat WA, banyak emotnya di hati, gitu ya. Kalau yang dilihat itu yang buruk, maka penuh juga hati kita dengan keburukan, gitu. Penuh dengan keburukan. Makanya Imam Ghazali kita jaga kita, karena kebanyakan maksiat itu, kebanyakan rusaknya hati dari mana. Orang pengen beli barang-barang mewah, akhirnya kepikiran, gak sanggup, tapi ngelihat tas mewah, baju mewah, sarung mewah, langsung masuk ke hati, pengen tapi nggak kesampaian, rusak, gitu ya. Sebabnya itu mata. Sibuk, hati itu terganggu gara-gara banyak ngelihat. Makanya
Abuya Muhtadi itu dipesan sama Abuya Dimyati, dipesan sama gurunya Kiai Abdul Halim, Abuya Abdul Halim. Santri mah tong loba dulu, tong loba dengek. Kalau lagi ngaji jangan banyak yang dilihat, jangan banyak yang didengar. Gitu bahasanya tuh. Udah ngaji aja. Dalam keadaan apapun, zaman kayak apa, kayak informasi kayak apa, ngaji aja terus. Ntar juga itu mengganti kayak dulu tahun politik 2017 rame. Udah kita mengaji, ini masih begitu ganti lagi ke dunia mah. Kalau kita udah dibuka kan hakikatnya dunia segitu doang. Ya, kita yang ngaji ya dapat. Coba yang waktu itu, andai kata kita terpengaruh sampai segini segitu, Allah, musuhannya sampai bertahun-tahun. Gara-gara banyak informasi yang salah masuk ke dalam diri kita. Begitu. Banyak yang dilihat. Kadang-kadang penglihatan kita mah tidak seperti penglihatan orang-orang soleh. Yang kita lihat langsung menghakimi, tanpa tahu sebenarnya, baru ngelihat langsung menghakimi. Tapi pandangan orang soleh mah beda. Itu. Jadi dari mata dulu semuanya sumbernya. Walidzalika, dan karena itu, anna khatar al-qalb madaruddin wa dunyal qalb ila akhirih. Qala Aliun, berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, malam yamlik ainahu falaysa lil qalbi indahu qimatun. Barang siapa yang tidak menguasai, memiliki, mengendalikan akan matanya, maka tidak itu bagi hati di sisi dia qimatun, harga. Hatinya nggak ada harganya kalau nggak jaga mata. Jadi anggota zahir sama batin itu saling berkaitan. Kita wudhu, kesiram anggota wudhu itu nyerep di hati. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karang Imam Ghazali. Setiap syariat yang kita lakukan itu ada hubungan, ada alaqah dengan batin. Kita wudhu, itu air wudhu dan ketaatan yang kita lakukan berpengaruh di hati. Sama, walaupun kegiatan biasa, adat, kita bercanda, kita melihat sesuatu yang fudul, nggak ada faedah, itu juga mempengaruhi hati. Yang enak tuh kalau ngelihat orang-orang soleh, begitu, mandang wajah orang soleh. Udah dilihat, udah disebutin kan di sini. Nadratun ilal alim ibadah. Melihat kepada wajahnya orang alim itu ibadah. Ibadah yang kagak capek, gitu ya. Tapi jangan terlalu ngedelek, ditelekin, ya orang takut. Ya habis sholat diliatin, aja ngapain orang, diliatin, diikutin sampai rumahnya, kabur. Disangkanya PKI nanti. Waduh, ada PKI ini di masjid, padahal emang ngeliatin. Ngelihat foto orang soleh kan ada tuh, foto habaib, foto ulama, dilihatin. Ngeliatin foto aja, ngeliatin foto orang soleh aja, itu bikin kita berubah. Makanya Habib Ahmad bin Zain al-Habasyi, beliau kalau lagi ada satu hal yang kurang enak atau lagi ibadahnya kurang semangat, beliau datang ke Habib Abdul Haddad, ke gurunya, datang ziarah doang, ngelihat, pulang lagi, udah ngelihat, alhamdulillah udah sehat. Karena ketika habis ngelihat Habib Abdullah, semangat lagi ibadahnya, ngelihat doang. Datang ke rumah, habis ngelihat, pulang lagi. Ketika lagi malas hawa, datang nyari gurunya, lihat, semangat lagi ibadahnya, begitu. Jadi ngelihat sesuatu itu mempengaruhi hati, dan hati tergerak, buat batin, badan tergerak, anggota zahir. Maka kita disuruh berteman sama siapa itu karena emang mempengaruhi batin. Begitu. Ya sekarang kita aja main ke pasar ikan atau ke marangket, ngelihat ikan mulu, tuh kebayang udah, ada ikan ini, ada ikan itu, ada ikan itu. Pokoknya di mana kita ngelihat, di mana kita lewatin dan ngelihat sesuatu, pasti langsung terekam hati. Gitu ya, rekam
Hati. Kalau yang dilihatnya yang negatif, wah hati rusak. Yang negatif mulu nanti hatinya rusak, rungkat. Nah gitu. Jadi nggak ada harganya kalau kita jelalat-jelalat aja matanya. Lagi ngabuburit, ya udah hancur gitu ya. Kita jaga dari pagi, dari imsak, dari fajar tidur ngejaga, pas sore dibubarin berak kalian. Kita jaga puasa kita ditahan biar 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 sempurna, biar dapat pahala. Pas sudah mau maghrib dihancurin, biar hilang aja pahalanya. Capek doang namanya. Tuh, makanya kita perlu itu isi juga harus seimbang minimal. Kalau kita ngelakuin maksiat, yang taatnya kita lakuin juga harus seimbang. Jangan sampai nggak seimbang, gitu ya, harus seimbang. Kita perlu jaga mata, jangan dilalat. Beruntung bagi mereka yang diberi taufik untuk menjaga matanya. Asani al-lisan bermula anggota yang kedua itu lidah. Lidah itu dijaga. Bagaimana cara ngejaganya? Wa hasbuka anna fihi ribhak. Dan bermula cukup akanmu boleh, yaitu cukup akanmu bermula bahwa fihi pada lisan ribhaka keuntunganmu, wa ghanimataka wa samrata ta'abika, dan juga ghanimahmu keuntungan, wa samrat ta'abika dan buah rasa capekmu, wa jitihadik dan sungguh-sungguhmu semua, lil ibadah wa ta'ah untuk ibadah dan taat. Itu ada keuntungan kalau ngejaga lisan. Wa anna khataral ibadah wa ihbataha wa ifsadaha fil akhtar min kibalil lisan. Dan sesungguhnya bahayanya ibadah, wa ihbataha dan dihapusnya pahala ibadah, wa ifsadaha dan rusaknya pahala ibadah fil aktsari pada kebanyakan min kibalil lisan, itu dari sisi lisan. Banyakan ibadah itu rusak gara-gara lisannya gak dijaga. Semua sumbernya dari lisan. Kenapa? Dengan apa ngerusaknya? Bitasannu'i wa tazayyuni wal ghibati wa dengan dibuat-buat, bahasanya dibuat-buat, bohong tuh dibuat-buat, bahasanya ditinggi-tinggiin, dibuat-buat, watazayuni dan berhias, dihias-hiasin bahasanya, wal ghibah dan gibah, wa nahwiya dan seumpamanya. Yatlafu alaika bilafdatin wahidatin ma ta'ibta fihi sanatan wahidatan bal khamsan wa ashra. Rusak atasmu dengan sebab satu kalimat yang lafaz yang satu. Apa yang rusak? Mata'ibda, apa yang kau capai pada sanatan dalam setahun. Kita ngebangun setahun gara-gara satu ucapan rusak. Bahkan ada yang 5 tahun, 10 tahun gara-gara satu kalimat aja hancur. Gitu. Hancur. Lidah itu bisa merusak. Gampang mau merusak tatanan masyarakat juga dengan lidah, gampang adu domba aja begitu. Makanya disuruh dijaga, karena lidah ini kalau nggak dijaga bahaya, bisa kelepasan begitu. Makanya kita kudu hati-hati berstatement, apalagi sekarang eranya era digital, era informasi yang udah terbuka. Satu kalimat bisa disebarin seluruh dunia. Kita nulis satu kalimat sebarin seluruh dunia, maka kita hati-hati nulis. Kalau dulu kan salamatul insan fi hifdzil lisan, zaman dulu. Sekarang juga selamatnya manusia itu fi hifdzil lisan, di dalam menjaga lisan. Kalau orang pengen selamat, jaga lisannya. Kalau sekarang salamatul insan fi hifdzil banan, selamatnya manusia di zaman sekarang adalah menjaga jari, jangan sampai ketak-ketik sembarangan.
Jangan sampai kita bikin informasi yang salah, informasi yang kagak manfaat. Sekarang mah jadi fi hifdzil banan salamatul insan. Sekarang mah pengen selamat, jaga jarinya, jangan sembarangan bikin status, bikin ini. Kenapa? Karena kalau yang kita sebarin kebaikan semakin luas dikonsumsi, ada orang mengambil manfaat, maka kita dapat kebaikan. Tapi kalau yang disebarkan negatif, setiap berita yang disebar seluruh dunia, maka kita kena dosanya. Jadi sekarang mah kalau bikin taat ya cepet, kalau bikin maksiat cepet juga dosanya, buahnya ke arah. Karena dibantu, sekarang dosanya dibantu. Kalau orang dulu kan sedewek dosanya, sekarang mau dibantu biar cepet dah masuk nerakanya, dibantu, viralin lagi, viralin. Segitu bangga lagi orang, udah viral nih di ini banyak yang nge-like, banyak yang ini, bangga. Padahal isinya adalah mudarat, berita-berita saya. Walidzalika qila, dan karena itu, karena ibadah itu berusaknya dari kebanyakan dari sisi lisan, qila dikatakan ma syai'un ahaqqu bitulis sijni minal lisan. Tidak ada sesuatu ahaqqa yang itu lebih berhak bitulis sijni dengan lamanya dibui minal lisani ketimbang lisan. Gak ada sesuatu yang harus dibui lama sepanjang hidup kecuali lisan. Gak ada yang harus dipenjaranya lama kecuali lisan. Lisan tuh harus benar-benar dijaga. Cara ngejaganya, kalau nggak bisa diem, kan orang diem itu selamat. Mansomata naja, sopo yang diem tuh ngejaga lisan, maka dia selamat. Atau taklilul kalam, ngurangin omongan biar terjaga lisannya. Mansomata naja, sopo yang diem maka dia selamat. Kecuali pada sesuatu yang emang diperintah, kayak zikir ataupun mengajar ataupun ngaji ataupun berbuat yang baik, berucap yang baik atau ngehibur, itu mah nggak apa-apa. Ini mah buat sesuatu yang fudul, yang kagak ada manfaat. Wa fi maruya, dan pada sesuatu yang diriwayatkan, anna ahadal ubadi sab'ah qala Yunus, bahwasanya salah satu ahli ibadah yang 7 berkata, ya ahad, bagi Imam Yunus, bagi Yunus, salah satu ahli ibadah, orang soleh, itu berkata, pada Yunus, Nabi Yunus, maksudnya bukan Nabi Yunus. Kata ini salah satunya, ya Yunus, wahai Nabiullah Yunus, innal ubada idza jatahadu fil ibadah lam yataqawwa 'ala ibadatin bi syai'in afdala min as-sabri 'an tarkil kalami fi faslin tawilin. Sesungguhnya para ahli ibadah, yaitu bila sungguh-sungguh mereka di dalam ibadah, lam yataqawwa, maka mereka tidak memperkuat atas ibadah mereka dengan sesuatu yang lebih utama ketimbang sabar menahan diri, sabar daripada tarkil kalam, meninggalkan omong, fi faslin tawilin, pada masa yang lama, nggak banyak bicara. Itu buat memperkuat ibadah, jangan banyak bicara. Suma'ada ila dzalik, kemudian kembali kepada bicara, ya ahad, kepada takallum, bicara. Waqala, maka berkata ya ahad, wala yakunanna indaka syai'un athar min hifdzil lisan,
Dan janganlah ada di sisimu sesuatu yang lebih penting, yang lebih berpengaruh, yang lebih utama ketimbang menjaga lisanmu. Wala takunanna li syai'in aghna bihi, dan janganlah ada bagi sesuatu yang a'nab, yang dia lebih pentingkan dan berhatikan dengan syai' ketimbang salamati sadrik, selamatnya hatimu dari penyakit hati. Fahadhil jumlah, itulah yang disifati dengan kesempurnaan. Jadi ngejaga lisan tuh penting banget, sangat penting, terutama pada sesuatu yang kagak manfaat. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan, wa dzukira an Luqman al-Hakim, disebutkan dari Luqman Hakim, annahu qala li ibnihi, dia berkata pada putranya, ya bunai, wahai putraku, kata ini Imam Luqman Hakim, may yashab sahibasu lam yaslam, wa may yadkhal man khalisu yuttaham, wa man lam yamlik lisanahu yandam. Imam Luqman Hakim, kata Luqman Hakim ke putranya, wahai putraku, siapa yang bergaul dengan akan teman yang buruk, yang jahat, maka tidak selamat. Siapa yang bergaul dengan teman yang jahat, dia tidak akan selamat. Maka kita pilih-pilih teman bergaul. Jangan sampai salah pilih teman. Ya. Makanya kemarin disebutin di bab menjaga hati itu ya, di bab qalb panjang lebar. Salah satu penyebab hati itu keras adalah suhbatu sahibus, bergaul akan teman yang buruk, teman yang jahat. Itu sebab kerasnya hati. Yang ada 4 kemarin kan. Yang pertama, banyak makan. Kedua, berteman dengan teman yang buruk. 3, melupakan dosa. Itu bisa membuat hati keras. Ya, melupakan dosa. Perut yang kenyang kan, batnun mali. Yang kedua, waman yadkhul madkhala suyutham, siapa orang yang masuk di tempat yang buruk maka dicurigai. Orang baik masuk ke tempat yang nggak benar, ya kan? Misalkan kita mau pengajian, mau ke majelis, tahu-tahu ada dangdutan, masuk aja ke itu, udah dicurigai aja. Wah, ini kagak beres. Pakai sarung, padahal ke situ emang mau lewat, emang ngelewatin, cuma mampir doang, sejam ngelewatin, cuma mampir sejam. Gitu, mampir sejam doang, katanya cuma beli kacang doang, sama ngeliat dikit gitu, sama aja, pasti dicurigai, yuttaham. Ini kalau pengen gak dicurigai, hindari gitu, hindari. Yang coba-coba kita masuk ke situ, pasti dicurigain. Wa may yadkhal madkhala su yuttaham. Tempat yang gak beres kita masuk, gabung ke situ, pasti dicurigai. Begitu ya. Siang-siang kita masuk warteg, pasti dicurigai. Dicurigai ya, siang-siang. Dicurigai gitu ya. Makanya jangan coba-coba, jangan dekat-dekat tempat yang dicurigai. Yang ketiga, wa man lam yamlik lisanahu yandam, siapa yang tidak bisa menguasai hatinya maka dia akan menyesal. Yang tidak bisa memiliki, yang tidak bisa menguasai akan lisannya, dia bakal menyesal. Tahan lisannya, jangan saya nyesel nantinya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Rasulullah SAW bahwa Nabi itu bersabda, tuba liman malaka lisanahu,
wa wasi'ahu baituhu wa baqa ala khati'ati. Kata Nabi, 3 nih orang yang beruntung. Beruntung nih 3 orang. Siapa? Orang yang bermula keberuntungan atau kebaikan yang banyak, itu bagi orang yang memiliki atau menguasai akan lisannya. Orang yang menahan, yang bisa nahan lisan. Yang kedua, wa wasi'ahu baituhu, dan memuat akan dia dari rumahnya. Nggak kemana-mana dia, banyakan di rumah aja, orang rubahan. Yang ketiga, wa baqa ala khati'atihi, dan nangis atas kesalahannya, menangisi kesalahan. Tuh orang beruntung. 3 tuh, orang yang menguasai lisan, man yamliku lisanahu. Yang kedua, siapa? Orang yang di rumah aja tapi ibadah, di rumah kagak sholat sama aja, di rumah aja sholat kagak. Yang ketiga itu orang yang menangisi kesalahannya. Nangis tapi tobat. Nangis doang buat apa? Nangis, ya Allah, tapi nggak tobat, balik lagi, ntar nangis lagi. Nangis doang, itu air mata kuda Nil, bukan buaya. Itu air mata buaya. Waruya anil Hasan al-Basri, dan diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Kata Imam Hasan al-Basri, beliau katakan, annahu kanu yaquluna, adalah ulama itu mengatakan, inna lisanal hakimi wara'i qalbi, sesungguhnya lidahnya orang-orang soleh, orang yang bijak, itu dari belakang hatinya. Artinya bahasa yang terlontar dari ulama, dari orang soleh, dari sufi, dari orang yang mengamalkan ilmu, itu bahasanya dari hati. Begitu, lisannya itu dari hati. Fa idza arada ay yaqula raja'a ila qalbi, bila dia hendak mengucapkan, dia balik ke hati dulu. Hatinya mikir dulu, ini pantaskah untuk diucapkan, efeknya gimana bahasa ini. Kayak orang bikin status, ini status ngefek kagak, ini status tuh dari hati statusnya. Fa in kana lahu qala, kalau manfaat bagi dia ngomong tuh, maka dia ngucap. Wa in kana alaihi amsak, kalau enggak manfaat dia tahan, enggak ngomong. Jadi pijakannya, patokannya hati. Orang hakim hukama, orang-orang bijak, kalau hatinya ngajak bicara, bicara. Kalau ini nggak bagus, nggak bakal bicara. Begitu tuh. Gitu tuh ya orang-orang bijak mah. Wa innal jahila qalbuhu ala tarfi lisanih. Ini mirip Sayyidina Ali kalamnya. Dan sesungguhnya orang bodoh, hatinya itu di kebalikannya, di ujung lidah. Paham nggak? Orang yang berakal, orang yang menggunakan akal, orang yang bijak, lisannya ada di hati. Tapi kalau orang bodoh, hatinya ada di lisan. Paham? Dibalik tuh. Apa? Orang bodoh itu orang yang tidak menggunakan akal. Bukan berarti orang bodoh itu orang gak tahu apa-apa, bukan. Orang bodoh itu orang yang tidak menggunakan akalnya. Artinya, wa innal jahil qalbu ala tarfih la yarji'u ila qalbih ma ata ala lisanihi takallama. Dia enggak melihat ke hati, dia enggak ngebalikin ke hati. Apa pengen ngomong aja, dia enggak dia rem. Oh, diomongin mah enggak direm. Nah, itu berarti orang bodoh. Orang yang tidak menggunakan akal. Semuanya ada di lisannya dia, di ujung lisan. Keren ya bahasanya. Ini dari Sayyidina Ali di dalam kitab Nurul Absor. Ini dikutip di manaqibnya Sayyidina Ali kalam nih. Tapi di sini diriwayatkan dari Sayyidina Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini muridnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waruyan Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Luqman al-Hakim dakhala ala Dawud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Luqman Hakim itu masuk atas Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Daud yasrudud dir'. Nabi Daud lagi bikin baju perang.
lagi bikin baju. Wa ja'ala yata'ajjab bima yara. Maka Luqman Hakim ta'ajub dengan apa yang dilihat. Bikin baju perang. Farada yasalahu an dzalik. Maka menginginkan Luqman akan bertanya Luqman ke Nabi Daud tentang itu. Yasrududir, bikin baju cepat, bikin baju perangnya. Kalau kita kan tak. Nabi Daud besi lembek, keren nggak? Besi kayak tanah liat. Makanya kagum Luqman Hakim, cepet banget. Tapi famana'athu hikmatuhu, karena dia bijak, karena dia ada akal. Luqman Hakim tuh makanya dikatakan Al-Hakim, karena dia bijak, karena dia orang yang menggunakan akal, cerdas. Nggak nanya, buat apa saya nanya sesuatu yang nggak penting. Famsaka nafsahu wa lam yas'alhu, dia nahan dan tidak nanya, nahan dirinya dan tidak. Falamma faragha Daud dan qama fala bisaddar, maka tatkala Nabi Daud selesai bikin baju perang, maka berdiri, fala bisaddar, maka dia memakai baju perang sumagala. Kemudian Nabi Daud berkata, ni'mad dir'u alil harbi wa ni'ma amilu, sebaik-baik baju perang gitu, zirah, sebaik-baik baju zirah untuk perang dan sebaik-baik pembuatnya. Ngomong gitu, qala Luqman, berkata Imam Luqman, as-samtu hikmatun wa qalilu fa'iluhu. Bahasa Luqman, as-samtu hikmah, diam itu adalah sebuah pelajaran, sebuah hikmah, pelajaran yang diambil oleh akal. Jadi orang diam itu menunjukkan hikmah. Hikmah itu kebijakan, kecerdasan, menunjukkan akal dia. Wa qalilun fa'iluhu, jarang yang melakukannya. Jarang orang yang bisa diam, bisa nahan lisan. Jadi kalau orang itu diam berarti dia cerdas, aktif akalnya, hatinya. Kayak kita punya gurunya guru kita Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Itu beliau diam. Kalau ngajar ke diem, kalau ngomong seperlunya doang. Kalau mau minta bohor, minta kayak gini. Enggak nyalain bohor, enggak. Gini-gini doang isyarat. Berarti bohor. Gitu. Kalau begini-gini, nah itu berarti gerah. Suruh nyalain kipas. Itu kipasan. Gitu ya. Isyarat doang. Nunjuk ini, merentakin, nunjuk-nunjuk doang. Kagak pernah. Begitu ya, gak pernah banyak bicara, bebasan tuh. Terus kalau bagi minyak wangi gini, minyak wangi suruh bagiin, gak banyak bicara, bebasan, bicara doang. Tapi orang pada takut semua, cerdas bebasan, labib bebasan itu, alamnya nancep, takut semua orang sama bebasan, karena orang iya wali, soleh, alim. Murid-muridnya pada jadi semua jadi wali-wali, jadi orang-orang soleh. Ngedidiknya lewat halnya, lewat ilmu dan halnya. Hasan bin Abdullah bin Umar. Keadaan beliau dari umur 23 sampai tuanya sama haibahnya. Beliau mimpin rubat dari usia 23 tahun. Semua orang udah pada ngaji dan disuruh sama Habib Alwi bin Syihab. Habib Ali bin Syihab waktu itu wali kutub di Tarim. Habib Hasan ini murid kesayangan, bahkan dimimpin Habib Hasan itu mimpi duduk di sajadahnya Habib Ali, isyarat bahwa bakal gantiin majelisnya Habib Ali. Sama keadaannya, muhab, rapi Habib Hasan, tapi nggak banyak bicara, diem aja, gitu ya. Isyarat, kalau begini kipas, gitu ya, nyalain kipas. Kalau gini minyak wangi. Kudu ngerti bahasa Habib. Murid-muridnya pun begitu, please itu duduk gitu, udah duduk. Kalau udah negor luar biasa, kasyafnya luar. Orang ngumpet kayak gimana juga mau bahasan ketahuan aja. Begitu tuh. Satu ketika saking cintanya sama gurunya Habib Ali bin Syihab, Habib Hasan nungguin aja gurunya lagi makan dum itu. Kalau di sini buah apa ya? Dum itu ada di sini juga, pohon sidir, ada buahnya kecil-kecil gitu kayak apel rasanya, kayak apel. Di habis Habib Alwi makan, bijinya ditaruh sama Habib Hasan, diperhatiin itu bijinya, saking cintanya sama gurunya ditumbuk dimakan.
gurunya. Waktu lagi ngaji Habib Hasan nggak pernah banyak gerak, diem aja di depan guru, diem nggak pernah nengok kanan ya. Kalau Habib Hasan tuh pantang kalau lagi ngaji di depan gurunya, nengok kanan nengok kiri. Satu ketika kata Habib Ali, no di sana ada Nabi Khidir tadi, langsung jamaah semua pada ngejar. Habib Hasan nggak diem aja. nggak pernah terpengaruh apa aja. Kalau kita kan ada perabotan aja kita mau lompat langsung, perabotan 10.003 lompat. Habib Hasan diam. Habib Hasan tuh diam. Satu ketika ditanya sama Habib Ali, nanti ya waladi kenapa nggak ikut nyari Nabi Khidir? Guru saya kan Nabi, bukan Nabi Khidir. Coba itu kayak Syekh Ali Baras, itu namanya labib, itu orang cerdas. Gajah lewat pun dia mau nggak, ada apapun dia, ada piring pecah pun nggak nengok. Kalau lagi ngaji tek fokus. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili, muham, orang pada takut semua. Bahasa haibah tarbiyah bahasa cek An-Nadzrah, saudaranya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatili. Suaranya enak, orangnya ganteng gitu ya. Sampai tua beliau itu disegenin, nggak ada kayak beliau begitu, nggak ada orang seperti beliau. Nggak ada orang seperti beliau di zaman itu. Keadaannya mirip di zaman Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi Habib Abdullah tuh kalau masuk ke majlis, semua orang pada rasa takut dan wibawa majlis tuh penuh dengan haib gitu ya, penuh dengan wibawa gitu. Bukan majlis ecek-ecek. Rubat itu majlisnya penuh dengan wibawa begitu, penuh dengan sir daripada ulama salaf. Rubat. Jadi orang yang pendiam itu bukan orang bodoh. Justru pendiam itu adalah orang yang sangat bijaksana. Wa fi mawdin annahu kana yakhtalifu ilaysan wa yuridu yusallu falam baragum labisa wa qala ma ahsana hadha dir alil hal wa qala man asamtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Dalam satu tempat annahu kana yakhtalifu ilaysan, bolak-balik ke Nabi Daud. Luqman tuh pengen nanya, tatkala selesai udah dipakai, Nabi Daud ngomong, bagus banget ini baju buat perang, baju jirah. Kata Luqman, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu satu hikmah, pelajaran, dan sedikit orang yang melakukannya. Gitu dah. Wa qala ba'dul hukama, berkata oleh sebagian ahli hikmah, inna, ahli hikmah di sini bukan dukun ya, bukan ahli hikmah yang wirid kontak ini segala, enggak, bukan itu. Ahli hikmah itu orang yang antara perbuatan dengan ucapannya sama. Man wafaqa fi'luhu qawlahu, ucapannya sama perbuatannya sama, itu namanya al-hakim, orang bijak. Ilmu sama amal sama, ucapan sama amal sama, minimal sama. Syukur-syukur amal dia lebih banyak daripada ucapannya. Kalau orang sekarang kan lebih banyak ngomong ketimbang berbuat gitu ya. Kalau bikin status kayak orang Masya Allah bikin ini bikin itu, tapi lihat kenyataannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu ya. Kalau bikin status kayak orang iya, tapi kan pas lihat kenyataannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah.
Oh gitu. Jadi hukama itu orang soleh, ahli tasawuf. Kata sebagian hukama, inna jasad ibni Adam salah satu aja. Sesungguhnya jasadnya Bani Adam itu ada 3 juz. Pertama, wajuzun mina qalbuh. Ada juz dari anggota itu hatinya. Yang kedua, wasani lisanuhu. Yang kedua adalah lisannya. Wasalis wal jawar. Yang ketiga anggota tubuh yang lain. Waqad akramallahu ta'ala kulla juz'in bikaramatin. Dan Allah telah memuliakan akan tiap juz dengan kemuliaan. Wa akramal qalba bima'rifati wa tauhidih. Maka Allah muliakan hati dengan ma'rifatullah dan tauhid, mentauhidkan Allah. Hati ini Allah muliakan buat ma'rifat dan buat tauhid, mentauhidkan Allah, buat iman maksudnya. Wa akramal lisana bi syahadati la ilaha illallah wa tilawati kitabih. Dan Allah muliakan lisannya buat bersaksi, buat mengucapkan la ilaha illallah dan membaca kitabnya dan baca sholawat dan baca yang baik-baik. Wa akramal jawarih habis salati was shaumi wasair. Dan Allah muliakan anggota tubuh dengan sholat, puasa dan seluruh ketaatan. Gitu. Wa waqala ala kulli juz'in raqiban wa hafizan. Dan Allah wakilkan atas setiap juz akan raqib, pengintai, wa hafizan dan penjaga. Wa tawalla hifdzal qalbi bi nafsi fala ya'lamu ma fi dhamiril 'abdi illa Allah. Maka Allah mengurusi akan menjaga hati dengan zatnya. Kalau hati kita Allah langsung yang pantau. Maka tidak tahu apa yang di hati seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang biar soleh itu, kalau kita pengen soleh, solehlah batin kita, solehlah sir kita, sarirah kita. Yang penting ini nih, karena Allah melihat ini, yang orang lain nggak bisa ngelihat, malaikat nggak bisa, tapi Allah mantau. Maka dari itu kalau pengen jadi orang soleh, niatnya dari hati dulu, bukan tampilannya orang soleh. Masih penting tampilan metal, rock and roll, ya kan? Tapi hatinya soleh, ketimbang tampilan soleh tapi hatinya rock and roll. Ya, mendingan tampilan rock and roll, gitu ya. Yang lebih bagus lagi, zahirnya soleh, batinnya pun soleh. Cuma caranya adalah yang lebih dahulu itu membuat soleh hati kita dulu. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa orang yang membaguskan hatinya, maka Allah baguskan zahirnya. Gitu. Kalau dia perbaiki hati, maka perbaiki zahir. Percuma casingnya bagus tapi dalamannya nggak ada baterai, nggak ada pulsa, nggak ada paket. Mendingan merek murah tapi paketnya full, banyak, baterainya juga full, sinyalnya juga bagus gitu, timbang HP bagus tapi nggak sama gitu. Kalau mendingan hati kita oleh di hadapan Allah, bagus di hadapan Allah, di pandangan Allah, walaupun tampilan blegedemen gitu ya, walaupun tampilannya blegedemen, ketimbang tampilan cakep keren tapi hatinya bobrok gitu. Karena Allah langsung yang menilai, Allah langsung yang memantau. Begitu tuh ya, begitu. Jadi Allah yang ngejaga hati, Allah sendiri yang ngejaga hati. Wa qala 'ala lisanil hafadhah, dan mewakilkan Allah atas lisannya dia akan malaikat hafadhah. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun 'atid. Tidaklah melafatkan ya seman akan ucapan kecuali di sisinya dia ada raqibun 'atid, ada malaikat raqib, ada malaikat 'atid. Wa sallata 'alal jawarihil amra wan nahy, dan Allah kuasakan atas anggota zahir akan perintah dan larangan. Fa innahu yuridu min kulli juz'in wafa. Kemudian Allah menghendaki dari tiap juz akan wafa. Wafa itu memenuhi, melaksanakan. Wafaul qalbi, maka hati itu memenuhi janjinya adalah ayyasbuta 'alal iman. Dia tetap atas iman. Wafa itu disempurnakan di tugas-tugasnya, dilaksanakan. Wala yahsuda, enggak boleh hasud, wala yakhuna, wala yumkir, wala yamkur, jangan khianat, jangan menipu. Hati itu diperintah
diambil sumpah, diambil janji, jangan nipu dan harus iman. Wa faul lisani, dan memenuhinya lisan apa? Alla yaktaba wala yakdziba wala yatakalam. Jangan gibah, jangan bohong, jangan bicara fi ma la ya'ni, pada sesuatu yang tidak faedah. Lisan tuh. Kalau anggota wa faul jawarih, dan memenuhinya anggota tubuh apa? Suruh memenuhi, melaksanakan alla ya'si Allah, dia tidak maksiat kepada Allah, wala yu'dhi ahadan minal muslimin, tidak menyakiti salah seorang satupun dari orang muslim. Gitu. Faman waqa'a minal qalbi fahuwa munafiq, wa man waqa'a minal lisan fahuwa kafir, wa man waqa'a minal jarih fahuwa 'asin. Siapa orang yang terjatuh siman dari hatinya, hati munafik. Maksudnya waqa', nggak memenuhi tadi itu ya, nggak memenuhi tugas hati ini. Kalau dia nggak memenuhi tugas-tugas hati, berarti munafik. Kalau lisan yang kepleset, man waqa'a minal lisan fahuwa kafir, man waqa'a minal jawarih, kalau terjatuh dari anggota tubuh maka berarti dia maksiat. Kan lisan suruh syahadat, kalau enggak syahadat kafir. Wa 'anil Hasan al-Basri, dan dari Hasan Basri rahimahullah, nadhara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila syabin, telah melihat Umar bin Khattab kepada seorang pemuda. Faqala, maka berkata Umar, ya syabu, wahai pemuda, in waqita syarra salasin faqad waqita syarra syabab, jika engkau dipelihara akan keburukan 3 perkara, maka engkau dipelihara dari keburukan masa muda. Anak muda bisa ngejaga yang 3, terhindar dari 3 ini, berarti ente terhindar dari keburukan. Mana? In waqita syarra laqaka wa dzabaka wa qabak, jika engkau dijaga dari keburukan lisanmu, masih mudanya dia bisa menjaga lisan. Yang kedua, wa dzabaka, dan dijaga, dihindarkan dari keburukan farji, bisa ngejaga farji, kemaluan. Wa qabaka, dan bisa ngejaga perut. 3 tuh ya, 3, ngejaga lisan, ngejaga farji, ngejaga perut. Kalau anak muda bisa ngejaga ini 3, berarti dia selamat masa mudanya, sukses masa mudanya. Kalau di masa muda kita terhindar dari kejahatan lisan, kejahatan perut, kejahatan farji, maka selamat. Wa dzukira, dan disebutkan anna Luqman al-Hakim, bahwa Luqman Hakim kana abdan habasyian. Luqman Hakim tuh budak dari Habasyi, hitam. Fa awwalu ma dhahara min hikmatihi annahu qala maulahu, maka bermula pertama kali sesuatu yang nampak dari hikmah dia, kebijakan dia, kecerdasan dia, ketelatenan dia, kepatenan dia, annahu qala, bahwa dia mengatakan, annahu qala lahu maulah, berkata padanya tuannya, kata tuannya, ya gulami, wahai budakku, izbah lana hadhihi syah, potong nih kambing, kata tuannya. Wahai budakku, wahai hamba sahaya, potong nih kambing. Wa'tini bi atyabi mudghataini min, coba ntar masakin, datengin, kasih aku 2 daging, 2 gumpal daging, dari segumpal daging dari kambing tersebut. Faja'a bil kalbi walisan, udah kelar dipotong, dimasak, nih tuan, ini daging yang paling bagus. Apa ini? Hati sama lidah kambing. Sumaqala maratan ukhra, kemudian berkata tuannya di waktu lain, izbah lana hadhihi syah wa'ti bi akhbati mulghataini mina, potong kambing, ini kambing ini potong, pas di waktu lain disuruh motong, kasih 2 daging, 2 segumpal daging yang buruk, yang paling buruk dari itu.
dibawa lidah lagi sama hati, sama jantung. Qalbi itu jantung ya, qalbi itu jantung. Fasa'alahu an dzalik, nanya tuannya. Faqala Allah, pas ditanya faqala laisa fil jasad mudghatani atyab minhuma. Tidak ada di jasad nih dua segumpal daging yang lebih enak, yang lebih bagus daripada lidah dan hati. Idza taba, bila bagus. Wala akhbatha minhuma idza khabutha, enggak ada yang paling buruk dari lisan dan jantung bila keduanya buruk. Enggak ada di jasad nih yang paling bagus ya, enggak ada selain lisan sama hati. Kalau duanya bagus, berarti dia ini yang terbaik nih anggota tubuh. Tidak ada di anggota tubuh nih yang paling buruk kecuali dua ini, lisan dan hati. Kalau ini buruk, gitu keren ya, manaknya budak padahal. Waruyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, bahwasanya Nabi tatkala mengutus akan Mu'adh bin Jabal ke Yaman, faqala, maka berkata Nabi, maka berkata Mu'adh, ya Nabi Allah, sini wahai Nabi Allah, wasiati aku. Fa asyara ilal, maka isyarat Nabi kepada lisan. Begini Nabi, yakni alaika bihifdzil lisan, jaga lidah. Kalau ente mau ke negeri orang, jangan ngomong sembarangan. Fakanahu tahawa Nabi, maka seolah-olah Mu'adh bin Jabal itu mengentengkan dengan nasihat Nabi. Faqala ya Nabi Allah sini, seolah-olah cuma jaga lisan doang lagi, ngentengin banget ya, minta diwasiatin. Kalau kata Nabi, sakilat ka ummuk, kehilangan akanmu oleh ibumu. Wahal yakubban nasa finnari janam illa hasaidu alsinati, tidaklah memasukkan akan manusia akan neraka jahanam kecuali petikan-petikan lisan. Gara-gara lisan orang masuk neraka tuh gara-gara lisan. Makanya sama Nabi disuruh jaga lidah. Gitu. Waruyan Sufyan Tsauri annahu qala, dan diriwayatkan dari Sufyan Tsauri annahu qala, dari Sufyan Tsauri dikatakan di annahu qala la an armiya rajulan bisahmin ahabbi ila min almi bilisani, sungguh bahwa aku memanah akan seseorang dengan satu panah lebih aku sukai ketimbang aku lemparkan dia dengan lidahku, menuduh. Lebih baik saya panah orang tuh ketimbang saya tembak pakai lisan saya. Dan ramya lisan la yukhti'u, karena panahnya lisan itu tidak salah. Wa ramyusami qadudu, dan panahan anak panah kadang meleset. Kalau lidah jarang meleset. Gitu. Makanya beliau mending saya manah orang daripada saya ngata-ngatain orang. Kalau ngata-ngatain orang pasti nancep, ngelukain. Ya kan? Tapi kalau panah kadang ngenain, kadang kagak. Tapi kalau lidah udah ngomong, mancap, udah sakit hati bu orang. Udah bertahun-tahun nanti efeknya. Begitulah yang dijaga, yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutin nih. Waruya Nabi Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ugama indal Ka'bah. Abu Dzar berdiri di sisi Ka'bah, faqala, kata Abu Dzar, ala man arafani wa man lam ya'rifni, gitu. Fa ana Jandab bin Janad Al-Ghifari, apakah orang kenal ala, ketahuilah, man arafani wa man lam ya'rifni, orang yang kenal aku dan orang yang tidak kenal aku. Lihat nih, ana Jandab bin Janad Al-Ghifari, Abu Dzar, halummu ila akhin nasihin syafiqin alaikum. Ini Jandab bin Janad Al-Ghifari, Abu Dzar, kemari ke saudara yang menasihati, yang kasih, yang syafiqin, yang belas kasih, alaikum, atas kalian. Fajtama'an nashaulahu. Jadi orang yang kenal yang kagak, mari nih Abu Dzar Al-Ghifari nih, sahabat Nabi ya. Ini mau nasihatin. Ya akhirnya ada kumpul. Faqala, maka berkata Abu Dzar, ya ayyuhan nas, man arada minkum safaran min asfarid dunya la yaf'al dzalika illa bizadin. Wahai manusia, siapa yang pengen bepergian dari bepergian dunia, kalau pengen bepergian, la yaf'alu dzalika illa bizadin, jangan lakukan kecuali bawa bekal. Kalau kita mau jalan harus bawa bekal. Fa kaifa man yuridu safaral akhirah bila zadin, bagaimana orang yang pengen melakukan mengarungi perjalanan akhirat tanpa bekal? Orang yang mau berpergian aja harus bawa bekal. Dunia
Kita di dunia mau pergi harus bawa bekal nggak? Harus. Jangan bepergian nggak bawa bekal, nggak bawa jajan, akhirnya di jalan ngerepotin orang, gitu ya. Harus bawa. Qalu wa maza dunia bazar. Terus apa bekal kita wahai Abu Dzar buat di akhirat? Kata Abu Dzar, qala sholatu rakaatin fi sawadil laili wahsyatil qubur. 2 rakaat di malam, kita sholat 2 rakaat di malam hari. Syukur-syukur sebelum fajar. Sholat 2 rakaat di malam hari li wahsyatil qubur, bekal untuk wahsyah. Wahsyah itu gelisah, resahan di dalam kubur. Orang di dalam kubur tuh nggak enak, resah, gitu ya, nggak tenang. Nah, dengan sholat 2 rakaat itu buat penenang di kuburan. Wa shaumun fi harin syadidin la yaumin nusyur. Puasa di panas yang sangat itu buat apa? Bekal buat hari kebangkitan. Orang yang sering puasa nanti di sana nggak kehausan. Kalau kita di dunia sering puasa, maka di akhirat kita paling seger. Wa shadaqatun 'alal masakin, dan sedekah atas orang miskin, la'allakum tanjuna min adzabi yaumin asir. Barangkali kalian itu selamat dari siksa di hari yang sangat berat, hari yang sulit. Puasa, sedekah itu buat nyelamatin kita dari siksa. Wa hajjun li'adzaimil umur, kalau haji buat perkara-perkara besar. Wa ja'alud dunya majlisin, jadikan dunia itu majlisnya 2 aja. Majlisan fi talabid dunya wa majlisan fi talabil akhirah. Majlis buat nyari dunia dan majlis buat nyari, jangan semuanya dunia, akhirat ditinggalin. Harus 2. Waktunya nyari dunia, waktunya ngaji. Kalau yang fokus ngaji, ya ngaji terus. Wa tsalisu yadur wala yanfa'u, yadurru wala yanfa'u. Yang ketiga, majlisnya mudarat tapi enggak manfaat. Wa ja'alul kalama kalimatain, jadikan kalam itu 2 kalimat saja. Kalimatun nafi'atun fi amrin, kalimat yang manfaat dalam urusan agama. Wa kalimatun baqiyatun, dan kalimat yang kekal atau yang tetap dalam urusan akhirat kalian. Wa tsalisu yadurru wa la yanfa'u, yang ketiga itu mudarat, enggak manfaat. 2 aja, ngomong yang manfaat buat agama, ngomong yang manfaat buat akhirat. Ketiga itu mudarat, enggak ada manfaat. Selain 2 ini maksudnya mudarat. Bikin majlis buat nyari dunia, nafkah. Majlis buat akhirat. Selain 2 ini mudarat. Wasalis waja'alu al-mala dirhamin, jadikan harta itu jadi 2 dirham. Dirhamin anfaqahu ala yalik wa dirhaman qaddamahu linafsi. Dirham yang kau infakkan buat keluarga, yang kedua dirham yang kau suguhkan buat diri. Ya, qaddamahu linafsi, kita sedekahin buat kebaikan kita atau buat kita makan. Yang ketiga enggak ada, ya dur. Yang ketiga mudarat, enggak akan Tsumma qala qatalani hammu yaumin la udriku qila wa malak. Kemudian beliau katakan, telah membunuh akanku oleh hammu yaumin, sedih sehari. Apa itu? Yang tidak aku bisa gapai. Qila, dikatakan, amadzaka, apa itu? Qala inna amali qad jawaza ajali faqa'adtu an amali. Sesungguhnya cita-citaku, harapanku melampaui ajalku. Kita mau pengen hidupnya setahun, padahal ajalnya dikit lagi. Cita-cita kita terlalu lama, maka aku qa'adtu an amali, aku duduk, aku tidak mampu untuk beramal. Begitu, cita-cita mau pengen lama ini, pengen ini, tapi nggak mampu, berlawanan dengan ajal. Wa dzukira an Isa, dan disebutkan dari Isa bin Maryam, Isa bin Maryam alaihissalam, annahu qala, bahwasanya Isa itu berkata, la tuktsirul kalama fi ghairi dzikrillah ta'ala wa taqsu qulubukumul qalb. Jangan kalian banyak bicara, jangan memperbanyak akan kalam selain zikir, maka akan keras hati kalian. Fataqsu qulubukumul qalb, fataqsu qulubu, maka akan keras hati kalian. Al-qalbul qasi ba'idun minallah, hati yang keras itu jauh dari Allah. Orang kalau hatinya keras gara-gara banyak bicara, gara-gara banyak makan, gara-gara banyak dosa, gara-gara ngelupain dosa, gara-gara berteman sama teman buruk, itu orang yang jauh daripada Allah. Ciri orang yang jauh daripada Allah adalah orang yang banyak makan karena hatinya keras.
Orang yang banyak bergaul dengan teman-teman yang buruk, tanda orang tuh jauh dari Allah tuh bergaulnya sama orang. Yang ketiga, tanda orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, banyak bicara. Tanda orang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa sama dosa yang lalu, dilupain, orang ditobatin. Gitu ya. Dia lupa aja. Begitu. Nyolong sendal nggak dibalikin, minjem sendal nggak dibalikin, lupa, dilupain dosa. Begitu. Makanya juga dikatakan wa inna min ab'adi qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi. Orang yang paling jauh hati wa inna min ab'adi qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun. Manusia yang jauh hatinya dari Allah adalah orang yang keras hatinya. Hatinya keras. Bahaya. Alamatnya kan udah dikasih sama Imam Ghazali, ciri hati keras. Ya, nggak bakal omongannya nggak bakal manjur, nggak berpengaruh, nasihat pun nggak bakal nancep di hatinya. Ciri orang keras, dan sulit untuk menangis. Orang yang keras hati mah sulit untuk menangis. Begitu. Sumadzkur, kemudian sumadzkuril anfasa. Tadi kan disuruhnya apa tadi? Disuruhnya salamat ya. Nabi Yunus disuruh jaga lisan sama jaga hati. Salamat. Sumadzkuril anfasa, kemudian sebutlah atau ingatlah akan nafas. Al-anfas. Anfas di sini allati takallamta fiha yang kau bicara pada nafas itu dengan sesuatu yang sia-sia. Maka yadurru law qulta astagfirullah, tidaklah memudarati akan engkau andai kata engkau katakan akan astagfirullah. Begitu. Ingat nafas kita nih yang buat bicara, yang bicara yang sia-sia, nggak bakal bahaya kanmu andai kata kita ngucapin astagfirullah. Begitu ya, astagfirullah. Apalagi sebelum subuh, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Imam Haddad wasiat, jangan tinggalin istighfar buat orang mukmin 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Atau habis baca Ratibul Haddad, habis baca Ratib Haddad, Imam Haddad mesen baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Sama baca istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illallah rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbik billi 27 kali habis sholat subuh. Kalau enggak habis baca Ratibul Haddad atau baca Wirdul Latif atau habis baca ada di sini nih. Kita bukan ngomong kaleng-kaleng, ada di sini gitu ya. Gitu tuh. Dibacanya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbik fili 27 kali. Di dalam kitab Wasaya An-Nafiyah wasiat Imam Haddad juga suruh baca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta berapa? 40 kali habis sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Habis sholat witir juga 41 kali, 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali. Begitu. Wirid-wirid Imam Haddad. Wirid dari Rasulullah juga. Imam Haddad tuh muqayyad. Perbuatannya terikat dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi biar nggak sia-sia nafas yang keluar. Begitu. Masa buat rokok aja kita nafas buat ngeluarin aja.
bisa buat ngeluarin istighfar dari hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu. Farubbama yuafiku sa'atan azizatan fayaghfirullah laka fatarbahu ras. Maka terkadang cocok kalau gitu akan waktu yang agung, yang mulia. Fayaghfirullah laka, maka mengampuni oleh Allah akan kau bagimu, maka kau fatarbah rasa malik. Maka kau beruntung kalau nafas kita lagi bernafas kemudian diisi dengan zikir. Beruntung. Di sini dikatakan dari Rasulullah SAW, man qala astaghfirullahaladzim la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat dzunubu wa in kana qad farra minaz zahfi. Diampuni dosanya kalau baca astaghfirullahaladzim la ilaha illallal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diampuni dosanya itu walaupun dosa dia perang, walaupun kabur dari perang, dosa besar itu dosa-dosa. Jadi kalau habis sholat subuh bagus, sebelum sholat subuh bagus lagi. Ada lagi istighfar yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shalaitumus subh fa'aktsiru minal istighfar. Bila kalian sholat subuh maka perbanyak istighfar. Faqulna ya Rasulullah, maka kita mengucapkan para sahabat, wahai Rasulullah, alimna syai'an nastaghfirullah ta'ala, ajarkan kami sesuatu yang kita mohon ampun sama Allah dengan itu. Qala qulu Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamu fi lailin aw naharin. Itu istighfar subuh. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamu fi lailin aw naharin. Baca 70 kali subuh. Dalam kitab Tangqihul Hadis itu riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Siapa yang ngelazimin itu, kata Nabi, faman wadaba alaihi fatahallu baban minar rizqi anhu. Siapa orang yang ngelazimin melanggengkan istighfar nih, maka Allah bukakan bagi dia pintu rezeki. Baban minar rizqi anhu, baban min abwabil. Gitu. Atau pintu dari ditutup satu pintu dari pintu kefakiran. Istighfar penting, istighfar itu ya. Atau astagfirullahaladzim, begitu. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Ikutin aja begitu ya yang dibaca sama ulama-ulama salaf. Buat istighfar, kata Imam Ghazali mah, istighfar itu luar biasa. Setan aja takut sama istighfar mah. Kenapa takut? Ya kita capek-capek, kata setan, ngegoda biar dia maksiat, dia mau ampunan sama Allah. Tuh makanya setan gedeg banget sama orang baca istighfar. Orang baca istighfar dibuka, dilapangin hatinya, pintu rezekinya dilapangin ya. Aw qulta la ilaha illallah, ataupun kau mengucapkan la ilaha illallah, fa yakunu laka minal ajri wa dzukri ma la yahitu bihi wahmu, maka adalah bagimu dari pahala Zuhri dan simpanan di akhirat, ma la yuhitu bi wahmuk, sesuatu yang tidak meliputi dengannya oleh wahmuk, bayanganmu. Gak bisa dibayangkan pahalanya orang mengucapkan la ilaha illallah. Banyak faedahnya la ilaha illallah mah. Au taqulu as'alullah al-afiyah, ataupun mengucapkan Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Semua di wirdul latif komplit, istighfar ada, pujian ada, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah ada, wirdul latifnya Imam Haddad. Farubama yattafiqu husnul nadharin fa yastajibullahu ta'ala da'watan. Terkadang sesuai oleh bagusnya pandangan. Fa yastajibullahu ta'ala da'watak, maka mengijabah oleh Allah akan doa-doamu. Kadang-kadang ada bagusnya pandangan dari Allah, kita dijabah doanya. Maka minta aja Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afadzata fid din. Apalagi di bulan Ramadan kan, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Banyakin di 10 terakhir khususnya, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Terlebih di bulan Ramadan, diijabah doa di bulan Ramadan mah, diamparin apa aja, rezeki zahir, rezeki batin, diamparin, diampak-ampak di bulan Ramadan.
Kalau kita nggak manfaatin, sayang. Maka cari celah mana yang paling diridhoi sama Allah, mana yang pahalanya gede. Nggak ada lain selain ngaji. Ini Ramadan pada libur, balik baru ngaji gitu ya. Gak apa-apa, barangkali dia libur istirahat buat Syawal. Ya Syawalnya mentok sampai terakhir. Liburnya 2 bulan. Gitu ya. Ramadan tuh pahalanya luar biasa, Pak. Panajauta min baliyatid dunya wal akhirah. Maka kau selamat dari ujian dunia dan akhirat. Imam Haddad kalau mau sholat duhur baca itu dulu, Allahumma inna dalam satu manaqibnya gitu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mafsada daima fid dunya wad dunya wal akhirah. Ada doa juga, Allahumma atini ma tu'ti bi ibadika sholihin. Ya Allah, beri aku ketika sholat apa yang kau kasih kepada orang soleh. Minta sama Allah ketika sholat, orang soleh itu dikasih sama Allah. Nah, diberi dan Imam Haddad, manaqib Imam Haddad salah satunya ketika tidak sholat beliau baca itu. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mafsada daima fid dunya wad dunya wal akhirah. Ala yakuna minal khusranil adimi wal ghabnil fadhi an tafuta ala nafasika kullu hadhil fawaidil karim. Apakah tidak ada bukankah begitu dari kerugian yang besar wal ghabnil fadhi, sama kerugian yang fadhi yang buruk, oleh bahwa luput atas dirimu segala ini faedah yang mulia. Ya, nafas kita hilang, berlalu begitu aja, keluar tanpa ada faedah yang masuk sedikit pun. Wa taj'al nafsaka waqtaka fi fudulin, dan kau jadikan akan nafasmu dan waktumu dalam kesia-siaan, enggak ada guna. Aqallu ma yalzamuka fil lawm wal hisab wal habs, sekurang-kurangnya, paling sedikitnya sesuatu yang melazimkan, yang lazim ya suatu akan kau fihi pada aqallu ma yalzamuka fihi, pada itu tuh taj'al nafsak waqta fudul. Apa kalau kita buat kesia-siaan, buat nganggur al-laumu wal hisab wal habs, tercela, dihisab, ditahan di hari kiamat. Walaqad ahsanal qailu fi qawlihi, dan sungguh telah bagus oleh orang yang mengucap pada ucapannya, qail wa idza ma hamamta binutki fil batili fajal makana tasbiha. Bila engkau hendak bicara, bila engkau bermaksud binutki dengan mengucap fil batili, dengan di dalam kebatilan, kalau kita mau ngucapin kebatilan suatu yang sia-sia, fajal makana tasbiha, jadikan gantinya kebat nutuk fil batil tasbihan, akan tasbih, ganti pakai tasbih kalau kita mau ngucapin sesuatu yang batil, baca tasbih gitu. Kalau di subuh tuh komplit ya, tasbih ada, istighfar ada, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, astaghfirullah, subhan 100 kali sebelum sholat subuh. Habis sholat qobliyah subuhnya baca ayat alam nasrah sama alam. Satu riwayat lagi mengatakan kuliah sama kulhu. Satu riwayat lagi mengatakan 2 ayat Al-Baqarah sama Ali Imran. Ayatnya rakaat pertama, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa asbata mauti ya Musa wa Isa wa nabiyina min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Ayat yang kedua, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la nusyrika bihi hada wa syai'a wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Satu riwayat lagi alam nasyrah sama alam tara. Alam nasyrah rakaat pertama, alam tara. Satu lagi kuliah kulu. Yang bagusnya digabung semua. Gitu. Porong. Jadi ayat pertama 3 bacanya. Pertama baca alam nasyrah, 2 baca kuliah, ketiga baca ayat. Atau dibalik dulu, ayat dulu. Ayat kuliah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wa asbata ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim wa nabiyuna min qablihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya bacanya ada di sini.
Gitu tuh. Diamalin kalau punya ilmu walaupun dikit, amalin walaupun bisanya dikit gitu ya. Baca doa, habis itu baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah 100 kali, 100 kali bacanya ya, bacanya 100 kali. Bacanya 100 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi. Yang pertama qul amanna billahi ma unzila ilaina ma unzila ila kulli muslimin wa min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum nahnu muslimun. Gitu 100 kali. Baca, habis itu baca ya hayyu qayyum 40. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta. Orang kalau baca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta maka meninggalnya husnul khotimah. Hatinya itu bersih. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta 40 kali itu. Dan terhindar dari kegalauan. Orang kagak betah kadang. Apa sih lama banget. Habis itu baca ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya waslih lanal a'mala fid dini 18 kali. Habis itu qomat. Itu doang. Baca doa fajarnya. Habis astagfirullah, habis subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Baca doa fajar. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talumu biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfi'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyid biha wajhi wa tulhimani biha rushdi wa ta'asinu biha min kulli su. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qalbu yaqinan sadiqan ta'lamuna wa lisibina ila ma katabtu ala wa raddi ma qasamta li. Allahumma atini imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syaraf wa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka sabran indal qada wal fawza indal liqa wa manazil syuhada wa 'izza syuhada wa nasr antum wa qatan biha. Allahumma inni zulbika hajati bi andu fara'i wa khasra man yaftaqartu ila rahmatik wa as'aluka ya qadil umur wa syafi sudur kama tujiru bainal bukhur an tujirani min adzabi sayr wa inda wa'dati burfatan takbur. Allahumma wada'fa an ra'yi wa qasra an amali wa lam tablughu niyati wa niyati min khir wa anta wahada min ibadika wa khairan wa hada min khalik baini raghibun ilaika fi wasaluka ya rabbil alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghairu dhalin wa la mudhirin halban li 'indaik wa silman li aulaik nuhibbu bihibbika nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka man khalika. Allahumma hadha du'a minka lijabah wa hadha al-jinn wa lika tuqran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi nadim lil habli syadid wal amri rasyid as'aluka al-amna wal wa'id wal jannati wal khulud ma'al muqarrabin syuhada ruk'in sujudun wa fina laka bi nuhud innaka rahim wadud anta taf'alu ma turid subhana man ta'atufa bil 'izzi wa qala bih subhana man labisa al-majd wa takarrama bih subhana man la yanbaghi tasbihu illa la subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil qadri wal karam subhana dzil jalali wal ikram subhana alladhi ahsa kulla shay'in bi 'ilmihi. Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qalbi wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi dami wa nuran fi asabi wa nuran fi asmi wa nuran bayna yadi wa nuran khalfi wa nuran yamina wa nuran shimali wa nuran fi qanun wa tahta al-mazini wa atina wa ja'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segitu doa setiap subuh karena Nabi ngamalin itu. Kalau kita baca itu berarti kita terhubung dengan Rasulullah lagi. Kalau kita lagi ngebaca doa yang disebutin dalam kitab Bidayatul Hidayah gitu. Amalin. Para habaib tuh ngamalin, para sadahalawin, para begitu. Ilmu itu buat diamalin walaupun dikit, amalin gitu. Baca itu. Ikutin para habaib